Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 9 tentang standar akuntansi dalam akuntansi sektor publik dan pemerintah. Akuntansi sektor publik atau pemerintah. Apa itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklarifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Sedangkan karakteristik dari akuntansi sektor publik, akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Perbedaannya yaitu 1. Berfokus pada sifat lembaga, dan 2. Berfokus pada tujuan lembaga. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sektor publik atau pemerintah. Apa itu standar akuntansi sektor publik? Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyulitkan dalam pengauditan. Di Indonesia menggunakan standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. 1. Tujuan penyusunan standar akuntansi sektor publik. A. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru. B. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, pembendaharaan, dan pelaporan. 2. Manfaat standar akuntansi sektor publik. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik atau SAKSP terbagi menjadi 4. A. Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah. B. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. C. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. D. Meningkatkan harmonisasi antara yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Perkembangan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Pada tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik atau IAI KASP telah mengembangkan serangkaian standar-standar akuntansi yang direkomendasikan untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik atau SAKSP. Dalam standar ini, IAI KASP telah berusaha melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan, dan auditing antara yurisdiksi dan mana yang paling tepat, antara sektor publik dan sektor swasta, dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basis dan economic basis. Penerapan SAKSP akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik dan forecasting serta budgeting yang lebih reliable, sama seperti manajemen terhadap sumber daya ekonomis.
Pertimbangan pemilihan dasar akrual. Standar akuntansi keuangan sektor publik telah mengakui dasar akrual transaksi dan memilih dasar akrual sebagai basis pencatatan akuntansi kejadian pada saat transaksi dan kejadian tersebut terjadi. Elemen-elemen dalam dasar akrual yang diakui adalah aktiva, kewajiban, net worth, pendapatan, dan biaya. Pengukuran akuntansi akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Akuntansi dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tentang sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas, biaya dalam menjalankan operasinya, informasi lain yang terdapat pada posisi keuangan dan perubahannya, serta informasi yang dapat digunakan untuk menilai entitas tersebut beroperasi secara ekonomis dan efisien. Model pelaporan dasar akrual yaitu 1. Neraca 2. Laporan kinerja keuangan 3. Laporan arus kas. Sedangkan karakteristik kualitas laporan keuangan akrual yaitu 1. Dapat dipercaya 2. Relevan 3. Mudah dipahami 4. Jelas dan akurat 5. Disajikan menurut periodisasi 6. Konsisten 7. Komparabilitas di antara entitas yang sama 8. Materialitas. Materialitas yaitu informasi yang dikatakan material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Keuntungan dasar akrual. Model pelaporan dasar akrual yaitu 1. Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah 2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah 3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya 4. Standar yang dapat diterima umum 5. Memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran khususnya melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Lingkup standar akuntansi pemerintahan atau SAP. 1. Hal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada Komite Standar yang independen dengan keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 3. Presiden menetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kepres menguatkan KSAP dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 308-KMK.012-2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2002. KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Konsultatif dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan atau Komite Kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintahan tentang standar akuntansi pemerintah. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. 5. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia. 6. Selain menyusun SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, seperti
IPSAP atau interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintah dan buletin teknis. 7. IPSAP dan buletin teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP, serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010, Pasal 3 Ayat 1, IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan atau IPSAP. Tujuan dan strategi KSAP. 1. KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. 2. Dalam mencapai tujuan KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, di antaranya dengan mengadaptasi International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS diterbitkan oleh International Federation of Accountants atau IFAC. 3. Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari berbasis kas menuju accrual atau cash towards accrual. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis accrual. Apa sih kedudukan standar akuntansi pemerintahan atau SAP? Kedudukan standar akuntansi pemerintahan atau SAP menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Setiap entitas pelapor pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan juga adanya upaya pengharmonisasian atas berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan atau SAP diantaranya: A. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan unit organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah. Jika menurut peraturan perundang-undangan unit organisasi dimaksud, wajib menyajikan laporan keuangan. B. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. C. Proses penyiapan SAP atau due process merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan persyaratan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP oleh komite. D. Proses penyiapan SAP berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Ada 11 tahap-tahapan penyiapan SAP. Di antaranya yaitu 1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. 2. Pembentukan kelompok kerja di dalam KSAP. 3. Riset terbatas oleh kelompok kerja. 4. Penulisan draft oleh kelompok kerja. 5. Pembahasan draft oleh komite kerja. 6. Pengembalian keputusan draft untuk dipublikasikan. 7. Peluncuran draft publikasi SAP. 8. Dengar pendapatan terbatas. 9. Dengar pendapatan publik. 10. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. 11. Finalisasi standar. Penetapan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah, KSAP melalui pemerintah meminta pertimbangan BPK RI atas draft SAP. Komite konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden draft SAP final melalui Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Sosialisasi awal standar. Setelah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, SAP selanjutnya dipublikasikan dan didistribusikan kepada publik termasuk masyarakat, institusi, serta perwakilan organisasi.
Selain itu, KSAP melakukan sosialisasi awal standar kepada para pengguna. Bentuk sosialisasi awal yang dilakukan berupa seminar atau diskusi dengan para pengguna, program pendidikan profesional berkelanjutan, training of trainers, dan lain-lain. Bahasa, seluruh draft dan standar, termasuk interpretasi dan buletin teknis diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Proses pengalihan bahasa ke bahasa lain harus dikonfirmasikan kepada KSAP. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Buletin teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal apabila terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi yang diunggulkan adalah relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi 1. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. 3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Isi standar akuntansi pemerintahan. PSAP 01 adalah penyajian laporan keuangan. PSAP 02 adalah laporan realisasi anggaran. PSAP 03 adalah laporan arus kas. PSAP 04 adalah catatan atas laporan keuangan. PSAP 05 adalah akuntansi persediaan. PSAP 06 adalah akuntansi investasi. PSAP 07 adalah akuntansi aset tetap. Dan PSAP 08 adalah akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. PSAP 09 adalah akuntansi kewajiban. PSAP 10 adalah akuntansi untuk koreksi kesalahan mendasar perubahan, kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. PSAP 11 adalah akuntansi khusus untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, PSAP 12 adalah laporan operasional. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ilal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.